Amin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu lingkaran. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana menentukan pusat dan jari-jari lingkaran jika persamaan lingkarannya itu berbentuk persamaan umum lingkaran. Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan berjari-jari R. Bentuk persamaan lingkarannya adalah seperti ini. X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, ketika bentuknya seperti ini, maka Anda bisa langsung menentukan pusatnya apa dari persamaan lingkaran ini, yaitu pusatnya A, B. Kemudian jari-jarinya adalah R. Nah, kalau bentuknya itu bentuk umum persamaan lingkaran, maka bagaimana kita menentukan pusat dan jari-jarinya? Nah, tapi sebelumnya kita akan kuadratkan terlebih dahulu dari bentuk persamaan lingkaran ini. Oke, kalau kita kuadratkan, maka bentuk persamaan lingkaran ini akan menjadi X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY kemudian ditambah dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian bentuk ini min 2AX ini kita ganti dengan AX, ini diganti dengan BY, kemudian A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat ini diganti dengan C. Sehingga bentuk umum dari persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke, sekarang bagaimana menentukan pusat dan jari-jari lingkaran jika bentuknya seperti ini? Kalau ini tadi kan sudah terlihat gitu ya, bahwa pusatnya adalah A, B, jari-jarinya R. Kemudian satu lagi yang sudah kita pelajari adalah bentuk ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka jelas persamaan lingkaran ini memiliki pusat 0,0 dan jari-jari R. Oke, coba kita akan lihat bagaimana menentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran dalam bentuk umum. Nah, kita punya bentuk umum persamaan lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini kita akan kelompokkan terlebih dahulu yang memiliki variabel X maupun variabel Y itu kita jadikan satu. Gitu ya. Saya akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, ketika ini sudah dikelompokkan, X kuadrat ditambah AX ditambah Y kuadrat ditambah BY sama dengan min C, maka langkah berikutnya adalah kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu bentuk X kuadrat ditambah AX itu akan kita tambahkan dengan setengah dari A dikuadratkan. Di sini ditambah dengan setengah B dikuadratkan. Nah, maka akan menjadi bentuk ini. Nah, X kuadrat ditambah AX ditambah setengah A dikuadratkan. Kemudian ini ditambah dengan Y kuadrat plus BY plus setengah B dikuadratkan akan sama dengan min C. Nah, karena di sini itu
ruas kirinya itu ditambah dengan setengah A dikuadratkan, dan setengah B dikuadratkan, maka ruas kanannya pun juga harus ditambah setengah A kuadrat, setengah A dikuadratkan, ditambah setengah B dikuadratkan, supaya nilainya tetap. Oke, nah kalau sudah seperti itu, langkah berikutnya adalah, nah kita bisa tuliskan bentuk X kuadrat ditambah AX ditambah setengah A dikuadratkan menjadi bentuk ini. X ditambah setengah A dikuadratkan. Coba kalau kita cek. X ditambah setengah A dikuadratkan. Apakah betul ini? Gitu ya. Maka coba kita kuadratkan X kuadrat. 2 kali setengah A berarti A kalikan AX gitu ya. Kemudian ini setengah A dikuadratkan. Betul gitu ya. Nah demikian juga untuk yang ini. Maka dituliskan menjadi Y ditambah setengah B dikuadratkan. Lalu yang ini bagaimana? Ini tinggal Anda kuadratkan saja. Ini setengah A dikuadratkan menjadi seperempat A kuadrat. Setengah B dikuadratkan menjadi seperempat B kuadrat. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini sudah terlihat ya bentuk persamaan lingkarannya itu. Bisa kita tentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, Anda ingat kembali ya bahwa dari bentuk X min A dikuadratkan ditambah dengan Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka Anda lihat bahwa bentuk ini itu sudah sama sebenarnya. Ya. X min A, berarti kalau ini pusatnya A, B, maka ini apa? Ini pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Kemudian di sini adalah R kuadrat, maka ini apa? Ini adalah R kuadrat juga. Gitu ya. Sehingga Anda bisa tentukan bahwa nah jari-jarinya adalah seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. Sebenarnya kalau kita bicara tentang R kuadrat, maka ada dua kemungkinan nilai, gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, tetapi karena kita bicara tentang jari-jari, jari-jari itu pasti jarak N ya. Jarak dari titik pusat ke lingkaran, maka yang kita ambil adalah yang positif. Sehingga langsung kita tuliskan bahwa jari-jarinya adalah akar dari ini. Dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. Bukan min akar gitu ya, tetapi kita ambil yang positif karena kita bicara tentang jarak. Oke, jadi menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari bentuk umum persamaan lingkaran, kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kemudian memperhatikan jari-jarinya, itu akan terdapat 3 kemungkinan. Jadi kalau tadi Anda lihat di sini jari-jarinya kan akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C, maka ketika Anda perhatikan ini, maka ada 3 kemungkinan lingkaran yang terjadi. Nah, lingkaran yang pertama adalah jika nilai dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C itu lebih dari 0, maka lingkarannya nyata. Nah, di sini kan positif ya nilainya ya. Jadi di bawah tanda akar bernilai positif, maka lingkarannya adalah lingkaran nyata. Kemudian yang kedua, jika nilainya ini adalah negatif, maka jelas dia imajiner karena ini di dalam akar ya. Di dalam akar negatif, maka lingkarannya berupa lingkaran imajiner. Kemudian yang ketiga, jika nilainya ini sama dengan 0, berarti akar 0. Akar 0 itu apa? 0 gitu ya. Sehingga lingkarannya itu berupa lingkaran titik. Karena jari-jarinya adalah 0. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh di sini. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Ini persamaannya adalah ini. Nah, kita perhatikan. Di sini ada persamaan lingkaran dengan bentuk 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat min 4x plus 16y dikurangi 19 sama dengan 0. Nah, untuk mengubah bentuk umum ini dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, maka syaratnya adalah koefisien dari x kuadrat maupun y kuadrat itu harus 1 gitu ya. Sehingga Anda harus ubah terlebih dahulu persamaan ini, sehingga koefisien dari x kuadrat dan y kuadratnya adalah 1. Nah, langkahnya adalah
Anda bagi terlebih dahulu kedua ruas itu menggunakan 4 ya, dibagi dengan 4. Oke, maka akan menjadi persamaan seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat min X plus 4Y min 19 per 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah berikutnya adalah Anda kelompokkan. Oke, kelompokkan X kuadrat min X ditambah Y kuadrat plus 4Y akan sama dengan 19 per 4. Kemudian, kalau sudah, langkah berikutnya adalah, bentuk ini tadi gimana? Lengkapkan kuadrat sempurna, X kuadrat min X berarti ditambah dengan setengahnya dari koefisien X-nya ini. Dikuadratkan gitu ya, maka akan menjadi bentuk ini. X kuadrat min X ditambah min setengah, dikuadratkan. Kenapa? Karena ini koefisien dari X-nya adalah negatif 1 gitu ya. Kemudian yang ini koefisien darinya adalah 4, berarti 2 kuadrat. Ruas kanannya juga ditambahkan dengan nilai yang sama. Kemudian akan menjadi bentuk, X min setengah dikuadratkan ditambah Y plus 2 dikuadratkan sama dengan, ini kalau dijumlahkan hasilnya 9. Oke, maka dari sini Anda bisa tentukan pusatnya adalah apa? Pusatnya adalah setengah, min 2. Kemudian jari-jarinya adalah akar dari 9 ini, yaitu 3. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah persamaan lingkaran melalui 3 titik. Diketahui 3 titik yang terletak pada kita akan menentukan persamaan lingkaran melalui 3 titik. Diketahui ada 3 titik, yaitu P, X1, Y1, G, X2, Y2, dan R, X3, Y3. Nah, bagaimana menentukan persamaan jika diketahui 3 buah titiknya? Nah, langkahnya adalah kita misalkan dulu bentuk umum persamaan lingkarannya adalah ini ya. Kita ambil persamaan lingkaran dalam bentuk umum adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita substitusikan ya persamaan yang melalui PQR, maka kita pandang bahwa titik PQR itu terletak pada lingkaran ini. Ketika dia terletak pada lingkaran ini, maka dia akan membentuk suatu lingkaran. Dan jelas, kalau ketiga titik ini terletak pada lingkaran ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B plus C sama dengan 0, maka titik P, Q, dan R itu akan memenuhi persamaan lingkaran tersebut. Oke, sehingga diperoleh nih. Px1, Y1 akan memenuhi persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B plus C sama dengan 0. Maka diperoleh, kita substitusikan itu ya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0 sebagai persamaan 1. Nah, demikian juga untuk demikian juga untuk yang Q, X2, Y2 juga sama. Kemudian berikutnya adalah R. Ya, ada 3 persamaan gitu ya. Ada 3 persamaan. Nah, dari 3 persamaan ini nanti Anda bisa menentukan nilai dari A, B, dan C-nya gitu ya. Nah, B-C-nya bisa ditentukan. Oke, kita perhatikan. Nah, ini ada contoh. Tentukan persamaan lingkaran melalui titik P 1,0, Q 0,1, dan R 2,2. Persamaan umum lingkaran. Jadi kita mengambilnya adalah persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian, karena ketiga titik itu terletak pada lingkaran ini, maka Anda harus, maka ketiga titik itu pasti akan memenuhi persamaan ini, memenuhi gitu ya. Nah, sehingga P 1,0 itu kita substitusikan, hasilnya adalah ini. Nah, atau A ditambah C sama dengan negatif 1, itu sebagai persamaan 1. Nah, langkah berikutnya ada substitusikan titik Q pada persamaan lingkaran.
akan menghasilkan B plus C sama dengan negatif 1, itu sebagai persamaan 2. Kemudian R 2,2 Anda substitusikan dalam persamaan lingkaran, akan menghasilkan nih 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan min 8, itu sebagai persamaan yang ketiga. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 3 persamaan 1, 2, dan 3. Nah, langkah berikutnya adalah kita cari nilai A, B, dan C-nya. Oke. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 tadi diperoleh ini ya. A plus C sama dengan negatif 1, B plus C sama dengan negatif 1, dan 2A plus 2B plus C sama dengan negatif 8. Oke, kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita akan coba mengeliminasi dari persamaan 1 dan 2. Jadi A ditambah C sama dengan negatif 1. Ini B ditambah C sama dengan negatif 1. Kita akan eliminasi C-nya. Maka menjadi A min B sama dengan 0. Gitu ya. Atau A sama dengan B. Kalau sudah, kita akan eliminasi persamaan 2 dan 3. Kita tulis dulu persamaan 3-nya ya. 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan min 8. Kemudian persamaan 2-nya adalah B ditambah C sama dengan negatif 1. Oke, kita sama akan eliminasi C-nya, sehingga menjadi 2A. Kemudian ditambah dengan B sama dengan 9. Oke. Jadi, persamaan yang baru adalah ini ya. Ini sebagai persamaan 4. Ini sebagai persamaan 5. Oke. Dari persamaan 4 dan 5 di sini, Anda bisa menentukan nilainya. Nah, kita akan tentukan nilai dari A sama dengan B ya. Maka ketika kita tulis 2A ditambah B sama dengan 9, A sama dengan B. Maka di sini kita tulis 2A ditambah, nah B-nya kan sama dengan A, berarti ini A sama dengan 9. Berarti 3A sama dengan 9. A-nya berapa? A-nya adalah 3. Kemudian sebentar, ini A plus B kita cek ulang ya, kita cek ulang. A plus C sama dengan negatif 1, B plus C sama dengan negatif 1, kita kurangkan. Ini betul ya, A min B sama dengan 0, A sama dengan B. Kemudian yang kedua adalah, oh ini salah ini. 2A ditambah 2B plus C sama dengan negatif 8 ya. Kemudian B plus C sama dengan negatif 1. Ini hasilnya bukan 9 ya. Bisa tidak terlihat tadi, kelihatannya adalah 8. Jadi itu berapa? Yang ini bukan 9, tetapi ini adalah negatif 7 ya. Negatif 7. Oke. Jadi yang atas juga sama, ini kita ganti dulu ya. Nah, ini adalah negatif 7. Ini adalah negatif 2A tambah B yang negatif 7. Kemudian yang bawah juga negatif 7. Nah, ini negatif 7.
Sehingga menjadi 3A ini juga min 7. Nah, berarti 3A sama dengan min 7. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah min 7 per 3 gitu ya. A-nya min 7 per 3. Maka B-nya berapa? B-nya sama, min 7 per 3. Nah, kalau sudah ketemu A dan B, maka kita tinggal mencari C-nya gitu ya. Kita akan substitusikan C-nya misalkan pada persamaan 1. Maka A plus C sama dengan negatif 1. A-nya adalah min 7 per 3 ditambah C sama dengan negatif 1. Berarti C-nya sama dengan min 1 ditambah 7 per 3 gitu ya, sama dengan min 3 per 3 ditambah 7 per 3 sama dengan sama dengan 4 per 3. Oke. Jadi sudah ketemu sekarang nilai A-nya itu ini, B-nya ini, kemudian C-nya ini ya. Ini adalah nilai C-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah berikutnya apa? Tinggal Anda substitusikan saja ke dalam bentuk umum persamaan lingkaran tadi. Kan tadi Anda punya persamaan lingkaran X kuadrat, ditambah Y kuadrat, ditambah AX, ditambah BY, ditambah C sama dengan 0. Maka ini tinggal diganti A-nya, B-nya diganti, C-nya diganti. Maka nanti akan menjadi bentuk persamaan lingkarannya akan ketemu ya dari 3 titik yang diketahui. Oke, silakan nanti Anda tentukan. Ini sudah saya carikan A, B, C-nya. Dengan Anda lanjutkan substitusi ke sini, maka nanti persamaan lingkarannya akan ketemu. Kemudian ada satu cara lagi, yaitu menggunakan determinan. Nah, silahkan untuk cara yang kedua ini, Anda cari, kemudian Anda tulis ya, dan silahkan Anda nanti upload. Gitu. Jadi, untuk materi kita hari ini, saya cukupkan sekian. Silahkan Anda lanjutkan untuk menentukan persamaan lingkaran yang diketahui 3 titiknya menggunakan determinan, dan yang tadi juga dilanjutkan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.